السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhwat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari asmanya Al-Asma Al-Husna, di mana banyak manfaat yang akan kita peroleh, seperti yang pernah dijelaskan pada kesempatan awal dari kajian kita ini. Dengan bertambahnya ma'rifat kita tentang asma Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan menambah kelezatan ibadah kita kepadanya, kemudian ketenangan, ketumakninaan kita dalam beribadah juga, serta menjauhkan diri kita dari syakwa, sangka buruk kepada Allah, juga keraguan akan hal-hal yang berkenaan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai manfaat yang lainnya, di mana kita berharap semua itu juga tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas asma Allah Al-Quddus, di mana sampai pada manfaat beriman kepada asma ini, atau bagian akhir dari manfaat beriman kepada asma Allah Al-Quddus yang keempat, yaitu berhukum pasrah serta ridho kepada syariat Allah. Sebab menolak hukumnya atau meyakini hukum yang lain lebih baik darinya berarti tidak mensucikannya. Ya. Ini kalimat juga yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya konsekuensi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah juga mensucikan syariatnya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya berisi tentang kebijaksanaan dan hikmah yang agung. Tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Maka dari itu merupakan bagian dari keyakinan kita dalam berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari apa-apa yang kita mampu pada diri kita, menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ketika berhukum, mulai dari hal-hal yang berkenaan dengan diri atau keluarga kita, tentang waris misalnya,
karena di negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Misalnya dalam hal waris ini ada pada kita wewenangnya, kita tinggal pilih mau pakai hukum negara atau hukum agama, hukum syariat. Di situ iman kita diuji. Di situ iman kita diuji. Terutama ya dari kalangan kaum hawa atau wanita yang bagiannya separuh dari bagian laki-laki pada umumnya. Ya. Di situ iman mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga iman kita, apakah kita sewenang-wenang atau semena-mena dalam hal melaksanakan hukum waris tersebut misalnya. Kemudian yang kelima, menghindari suudzon kepada Rabb al-Izzah, pada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu membatalkan penyucian padanya. Tiap prasangka yang tak sesuai dengan pujian, hikmah, rahmat dan ilmunya, itu berarti berburuk sangka kepada Allah. Dalam contoh yang baru saja disebutkan, misalnya jangan sampai mereka yang mendapat bagian sedikit misalnya dalam faraid kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik itu ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ketahui atau tidak kita ketahui. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan aturan yang demikian, Allah menghendaki kebaikan bagi semuanya, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Juga rancangan ya, tatanan kemasyarakatan yang diinginkan oleh Allah demikian adanya, karena kewajiban laki-laki itu lebih ya, tentang nafkah misalnya, sedangkan wanita tidak bahkan menerima nafkah. Sudah dapat waris dari keluarganya, dapat nafkah dari suaminya, paling banyak dapat. Sedangkan laki-laki betul dapat satu ya, tapi dia punya kewajiban lebih dalam hal masalah harta. Itu sepintas tentang masalah atau contoh husnudzon atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal juga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, ini juga antara husnudzon dan suudzon kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita menginginkan sesuatu tapi itu tidak Allah takdirkan untuk kita. Dalam belajar kita ingin suatu disiplin ilmu tetapi keterima di fakultas yang lain, itu juga bagian dari ya, hikmah yang Allah kehendaki untuk kita. Begitu pula pemilihan hal-hal yang sangat ya, berpengaruh dalam hidup kita, baik itu pasangan, baik itu tempat tinggal dan lain-lain. Semuanya di situ dibutuhkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensucikan Allah juga. Hal ini dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang tidak pantas disandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan kalau sebagai tambahan, kalau suudzon kepada sesama manusia, kepada saudara kita, pada teman kita, kepada tetangga kita, itu terlarang, itu berdosa. Lalu bagaimana dengan suudzon atau buruk sangka ketika ditujukan kepada pencipta kita, kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu dosanya lebih besar dan lebih besar lagi. Baik, yang keenam,
menyangkal keyakinan orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya sendiri dalam banyak ayat, termasuk ketika di surat yang sangat pendek yang semuanya berisi tentang penyucian diri Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Ayat ini yang sejak kecil kita hafal adalah ayat yang sangat mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendudukkan atau berisi tentang kudus Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana barangkali sebagian dari kita tidak tahu atau belum mengenal siapakah Uzair itu. Uzair, ya, nama aslinya adalah Izra. Ayahnya banyak nama yang disandingkan kepadanya, yaitu ada yang menyatakan Saruh, ada yang menyatakan bin Jarwah, ada yang menyatakan bin Saraya, dan lain-lain. Di mana Uzair ini salah satu nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyebutkan atau berkomentar tentang firman Allah pada surah At-Taubah ayat 30 dan 31. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaratil masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Al-ayah. Baik, di sini orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair itu sebagai putra Allah. Mengapa demikian? Yang jelas banyak keistimewaan dimiliki oleh Uzair ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan ke maha kuasaannya, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuatnya tidur 100 tahun. Nah, ini di antara kelebihan yang Allah berikan. Kemudian ya, setelah 100 tahun tidur, Allah bangkitkan, dia temukan apa? Tulang belulang siapa? Kudanya, serta juga makanan yang sudah ya tidak atau menghilang, dimakan oleh zaman. Kemudian juga bahwasanya Bani Israel pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu Al-Amlak. Kemudian banyak dari ulama mereka yang terbunuh, juga nabinya, sehingga yang tersisa diantaranya hanyalah Uzair yang menghafal Taurat. Yang menghafal Taurat, yang tersisa hanyalah Uzair, sehingga kemudian tidak ada yang menghafal Taurat itu kecuali kemudian mereka mengagungkannya, putra Allah yang Allah mengilhamkan kepadanya. Itu dalam riwayat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Uzair ini ya menangisi para ulama Bani Israel yang terbunuh oleh musuh mereka atau raja yang menguasai saat itu kerajaan mereka. Kemudian suatu ketika Uzair berjalan melewati suatu kuburan. Di situ ada seorang wanita yang sedang menangis di depan kuburan.
Ditanyalah wanita, didengar oleh Uzair, wanita itu berkeluh kesah dengan menyatakan bahwasanya siapa lagi yang akan memberi saya makan, siapa lagi yang akan menaungi saya, memberi saya pakaian dan seterusnya, tempat tinggal. Maka Uzair bertanya kepada wanita itu, lah sebelum orang tuamu atau saudaramu ini meninggal, siapa yang ngasih kamu makan? Allah, kata wanita. Maka Uzair mengingatkan wanita tadi, setelah matinya saudaramu pun Allah akan memberikan rezeki kepadamu berupa makanan ataupun pakaian dan seterusnya. Maka wanita ini balik menyerang Uzair dengan menyatakan, "Lah, engkau sendiri kenapa menangis?" Ya, aku menangis karena Taurat aku khawatir akan punah atau hilang dari muka bumi. Kemudian wanita tadi bertanya, yang menjaga Taurat siapa sebelum kamu? Ya Allah, kata Uzair. Maka yang menjaga kamu, yang menjaga ya Taurat sebelum kamu lahir, setelah kamu lahir, dan setelah kamu mati juga Allah, kata. Kemudian Uzair menerima nasihat itu dari wanita tadi sebagai pengingat. Dan begitulah, dengan demikian Uzair mendapat maqam atau kedudukan martabat di kaumnya sebagai nabi yang diutus Allah kepada mereka, juga menghafal Taurat. Dikatakan Nabi Musa sendiri tidak sampai menghafalnya. Dalam riwayat yang lain, ini kalau sudah bicara Bani Israel yang kuat antum riwayat-riwayat ini. Akan tetapi sebagai sebagai munis atau sebagai selingan saja, bahwasanya ketika Uzair baru dibangunkan oleh Allah dari tidurnya selama berapa hari tadi? 100 tahun. Hati-hati, bukan 100 hari. Katanya Ramadan sudah tinggal 100 hari, ngomong-ngomong. Tidur selama 100 tahun. Ketika bangun agak lupa-lupa. Apanya? Hafalan Tauratnya goncang. Bukan seperti imam tadi, belok. Alhasil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengilhamkan kepadanya atau diutus kepadanya ketika Uzair membacakan Taurat, dua cahaya yang kemudian dua cahaya tersebut memberikan seperti mendulang atau memberikan suapan 3 kali suap. Setelah itu Uzair menghafal kembali Taurat dengan sempurna. Ketika ulama-ulama tadi yang dipenjara, sebagiannya dibunuh, sebagiannya dipenjara oleh raja yang mengalahkan Bani Israel, ketika dikeluarkan ulama atau ulama-ulama di antara Bani Israel, mereka ternyata menyimpan Taurat di gunung-gunung atau di gua-gua di pegunungan. Dikeluarkanlah oleh mereka Taurat asli yang mereka simpan itu, kemudian dicocokkan dengan hafalan Uzair, ternyata seperti yang tertulis di situ. Kemudian mereka membuat anggapan atau berkeyakinan bahwasanya tidak menghafal Taurat seperti hafalan si Uzair ini kecuali putra Allah. Na'udzubillah. Seperti itulah di antara banyak riwayat tentunya. Namun apa yang saya sebutkan insya Allah cukup mewakili perkenalan kita sementara dengan Uzair, yang nama aslinya adalah Ezra, kemudian dipanggil Uzair dalam rangka tadallul, dalam artian bentuk rasa ungkapan kecintaan. Ya. Orang Arab, orang Madinah menyebutnya Ezra, katakan. Dan Uzair adalah isim tasghir,
yaitu ketika namanya Umar, orang Arab memanggilnya Umair. Itu ketika masih kecil. Biasanya itu untuk kecintaan atau untuk panggilan sayang, panggilan kesayangan. Seperti Rasulullah memanggil Aisyah apa? Humaira, yaitu Al-Hamra aslinya. Al-Hamra, ya, wanita yang ke merah-merahan. Kemudian dipanggil Humaira, yaitu isim tasghir. Sama di sini Izra dipanggil Uzair. Baik. Kemudian faedah berikutnya atau manfaat dari beriman kepada Asma al-Quddus ini adalah menyangkal keyakinan orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa sebagai putra Allah, Trinitas, ya. Di mana mirip dengan Yahudi tadi, bahwasanya kaum Nasrani yang juga dari Bani Israel punya keyakinan yang mirip, yaitu ketika Allah menciptakan Isa tanpa ayah. Nah ini, tanpa ayah. Maka kemudian mereka menganggap, dan itulah anggapan ketika sesuatu, ya, bagian dari keyakinan itu didasarkan pada anggapan atau kira-kira, ya begini ini ceritanya, kemudian menjadi sesat yang jauh, ya, menjadi kesesatan yang jauh dari kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk memvariasikan ciptaannya. Allah menciptakan Adam minat tin, dari tanah liat, tanah lempung, tanah tembikar dalam ayat yang lain, tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian mengalami, ya, perubahan dan perubahan sehingga dari tanah itu tercipta atau daging, kulit, daging, kemudian tulang, dan begitu seterusnya. Setelah itu Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya dari bagian tubuh Adam, tanpa ayah, tanpa ibu juga. Kemudian setelah itu turunan manusia seperti yang kita ketahui, harus ada ayahnya, harus ada ibunya. Kemudian Allah sebelum menutup kenabian, Allah ciptakan seorang nabi, ya, dengan kekuasaannya tanpa ayah. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semuanya tinggal kun fayakun. Akan tetapi, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel di sini kemudian justru memahami keliru atau memahami salah dengan mengangkat, oh berarti ya sama kayak tadi, Uzair bisa tidur 100 tahun, ya, bangun lagi, kemudian berbagai keistimewaan yang dia punya. Di sini Isa juga memiliki keistimewaan seperti itu. Selain mukjizat-mukjizatnya menyembuhkan, ya, yang sakit dengan usapannya, ya, dan berbagai keistimewaan yang lain. Maka tidak punya keistimewaan seperti ini kecuali titisan dari Tuhan semesta menurut atau versi mereka. Padahal kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai firman-Nya dalam Al-Quran menafikan hal tersebut, termasuk pada surah At-Taubah ayat 30 tadi. Dalam satu ayat Allah nafikan yang Uzair dan juga yang Isa dalam satu ayat. Dalam ayat-ayat yang lain juga dalam surah Al-Maidah sebelumnya Allah menafikan anggapan atau keyakinan orang-orang Bani Israel tadi tentang Isa alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga
menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, Isa yang kalian anggap sebagai Tuhan atau putra Allah, tadinya atau kesehariannya juga keluar masuk pasar, kemudian makan minum. Kalau sudah konsekuensinya makan minum, berarti juga buang kotoran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari yang demikian. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaum mukminin, kaum muslimin, nantinya ketika disampaikan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya, Allah bersihkan dari yang demikian. Tidak ada buang hajat di surga, tidak ada sapiteng. Ya, itu bagi manusia yang pilihan, yang Allah masukkan surganya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri? Kok bisanya ya manusia yang terlahir seperti manusia biasanya, ya, dalam artian ya ibunya juga mengerang kesakitan, ya tanpa ayah, tapi juga mengalami proses kehamilan. Sampai ketika Maryam alaihissalam ketakutan melihat bukan pembengkakan ya, tumbuhnya perutnya makin ke depan, kemudian pergi keluar dari desa atau tempat tinggalnya. Semuanya itu kemudian juga saat melahirkan, sehingga Maryam mengalami kesakitan seperti wanita melahirkan. Kemudian ketika lahir, anaknya diangkat sebagai putra Allah. Sungguh sesuatu yang sebenarnya bukan mengangkat derajat atau martabat Isa alaihissalam, tapi justru merendahkan martabat derajat maqam Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang Khalik, sebagai sang Maha Pencipta yang sebenarnya memberikan variasi baru dalam penciptaan Isa alaihissalam. Itu saja. Selain juga tentunya memberikan kenabian, kerasulan, kemudian kitab suci dan keistimewaan lainnya, namun tidak keluar dari kodratnya sebagai manusia. Itu saja. Maka dari itu, beriman kepada asma Allah Al-Quddus akan menjadi tameng bagi kita untuk tidak terjerembab ke dalam keyakinan keliru dari kaum Nasrani ini tentang Isa alaihissalam. Demikian barangkali pembicaraan kita tentang asma Allah Al-Quddus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu As-Salam. Asma Allah As-Salam begitu seringnya asma ini kita sebut, disengaja ataupun tidak disengaja. Namun penyebutannya dalam Al-Quran hanya satu kali, pada surah Al-Hasyr, pada akhir-akhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Huwal malikul quddus as-salam. Ya. Namun dalam as-sunnah, ya, dialah Allah yang tidak ada ilah selainnya. Dialah al-malik, maha raja, al-quddus yang maha suci, as-salam yang maha sejahtera atau pemberi keselamatan. Nah,
Namun dalam sunnah banyak sekali disebutkan asma Allah As-Salam ini, mulai dari penciptaan sampai finish. Kif, bukan penciptaan kita, tapi penciptaan ayahanda kita semuanya, Adam alaihissalam. Sebutkan dalam Sahih Bukhari bagaimana ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam, ditiupkan kepadanya ruh. Ya. Setelah ditiupkan kepadanya ruh, tentunya ditiupkan kepadanya ruh, kemudian bisa berdialog Adam alaihissalam. Allah perintahkan, idhab ila ulaika nafar minal malaika fa'akri'humus salam. Pergilah engkau wahai Adam kepada sekelompok malaikat itu, ucapkan kepada mereka assalam. Di sini pertama kali disebutkan, suruh bersalam oleh Allah. Adam disuruh bersalam kepada para malaikat. Fa innahu tahiyyatuk wa tahiyyatu dzurriyyatik min ba'dik, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ini adalah tahiyyah, ucapan salam ini adalah tahiyyah untukmu dan anak turunanmu. Baik. Kemudian itu startnya dari sejak sedang Adam masih di surga. Kemudian juga ketika kita dalam sholat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika usai kita bersalam ke kanan dan ke kiri, maka setelah istighfar 3 kali, apa yang kita ucapkan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ketika Nabi SAW memberikan petunjuk saat pertama kali juga hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, apakah aku izinkan ataukah kalian mau aku tunjukkan kepada suatu hal, jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai, kata Nabi. Di antaranya afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Dalam riwayat yang lain, kepada yang kalian tahu atau kenal, dan juga kepada orang yang tidak kenal, selama terlihat dia sebagai muslim. Dan alhamdulillah kita di negeri mayoritas muslim, maka bersalamlah. Bersalamlah. Di mana salam ini secara bahasa berarti aman, al-aman, zat yang memberikan keamanan. Dan Islam adalah agama yang memberikan keamanan bagi pemeluknya dan juga selain pemeluknya, memberikan keamanan dan ketenangan, tumakninah dan al-hasanah, perlindungan atau penjagaan, dan juga keselamatan dari penyakit-penyakit. Itu namanya assalam juga. Ketika selamat dari afat atau penyakit yang lahir maupun yang batin. Selamat dari juga sesuatu yang dibenci
atau tidak disukai ataupun juga aib. Itu juga namanya berarti salam. Ya, selamat dari berbagai penyakit, itu juga namanya salam. Surga dinamakan juga Darussalam. Nah, bukan namanya masjid, tapi namanya surga sebenarnya itu. Darussalam, tempat yang penuh keselamatan, penuh keamanan, selamat dari penyakit, tidak ada aib, tidak ada orang panuan, tidak ada orang pincang, tidak ada orang picik di surga. Ya. Kemudian ya, tidak seperti dunia yang namanya, makanya surga dinamakan Darussalam, tidak ada capek di situ. Tidak ada pekerjaan yang melelahkan di surga. Kerjanya hanya zikir, bahkan salat tidak ada salat di surga. Yang ada hanya zikir. Tidak ada penyakit, apalagi tadi sudah sempat disinggung. Tidak ada juga kata menua di surga, tidak ada ubanan. Ya. Tidak ada kefakiran. Ya. Tidak ada perceraian di surga. Ya. Karena tidak ada ghil, tidak ada hasad, tidak ada ego, tidak ada hal-hal yang negatif di surga. Maka disitulah, dengan itulah surga dinamakan Darussalam. Kemudian juga ketika pertama kali seorang mukmin memasuki surga, akan disambut juga dengan salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat buat kalian atas kesabaran kalian. Allah. Di sini berarti orang masuk surga dipastikan penyabar. Nah, kita harus belajar sabar atas ujian dunia. Malaikat penjaganya tahu kalau ini lolos masuk surga karena sabar, diuji oleh Allah dengan kekurangan ini, dengan kekurangan itu, ya, dengan fitnah dunia, ya, syubhat dan syahwatnya. Kemudian ketika juga seseorang, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara sifat hambanya yang pilihan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lagi, kalau ada orang jahil, di antara sifat hamba-hamba Allah pilihan, kalau ada orang jahil mengajaknya ribut, mengajaknya berantem, mengajaknya begini, perlawan, kata Allah, salamun alaikum, ya. Qalu salama. Juga ketika Nabi Yahya alaihissalam menyatakan atau berdoa kepada Allah dalam 3 periode, bukan 3 periode apa ya, 3 periode kehidupan manusia yang paling sulit. Ada 3 fase kehidupan manusia itu yang paling sulit. Nabi Yahya berdoa kepada Allah meminta keselamatan dalam hati. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Juga dikatakan oleh sepupunya Nabi Isa, semoga Allah berikan keselamatan kepadaku saat dilahirkan. Butuh keselamatan tidak? Sangat butuh. Ya, sekarang ada operasi sesar, tapi itu juga bagian apa? Keselamatan yang
yang dikurangi keselamatannya. Mestinya tidak pakai begitu, akhirnya pakai begitu. Meskipun yang ngomong itu bagian dari iya, seperti itu. Keselamatan. Berapa banyak orang yang lahir cacat karena salah ketika melahirkan. Kakinya keluar dulu misalnya, astagfirullah. Ya kan? Akhirnya bisa jadi kemudian cacatnya. Makanya dimohon oleh Nabi Yahya dan juga Isa alaihissalam. Kemudian keselamatan yang dimohonkan berikutnya ketika amut, ketika sakaratul maut, ketika ajal tiba. Artinya minta apa? Husnul khatimah, akhir yang baik. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengabarkan bahwasanya ada di antara manusia, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh ada di antara manusia-manusia itu yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak tersisa dari kehidupannya kecuali sejengkal, kemudian menghembusan nafas terakhir masuk surga. Kemudian apa yang terjadi? Tergelincir. Makanya diminta di situ keselamatan oleh Nabi. Diminta keselamatan. Karena tidak mudah dan tidak semudah yang dibayangkan. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam saja yang diperintahkan tentunya untuk mencabut nyawa beliau alaihi salatu wassalam dengan sepelan-pelannya, tapi Nabi kita mengalami kesakitan yang luar biasa. Innalil mauti sakarat, sungguhnya bagi maut itu ada sekarat, ada kesakitan di situ. Makanya diminta juga di masa atau di saat tersebut keselamatan dengan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, ya. Dengan juga tanpa didahului oleh, misalnya yang kita mohon kepada Allah keselamatan agar tidak diuji atau didahului ajal kita dengan sakit yang berkelamaan, berkepanjangan, sehingga menguji bukan hanya dirinya tapi keluarganya, ya kan, diuji kesabarannya, diuji juga dengan mal atau hartanya, biayanya dan sebagainya. Minta keselamatan dalam ajal ini. Nah, yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, dan juga ketika dibangkitkan di hari kiamat, di hari hisab, yaumul hisab. Karena juga ini tidak mudah. Jangankan al-'asi, ahlul ma'siyah, para pelaku maksiat, orang yang sholat saja diancam, sholat berjamaah diancam bagi makmum yang mendahului imam, diancam dengan apa? Kepalanya diubah dengan kepala keledai, himar. La ilaha illallah. Ini orang yang sholat berjamaah lagi, bayangkan. Lalu bagaimana dengan yang sholatnya bolong-bolong, yang tidak sholat, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 momen ini, saat kelahiran ke dunia, saat akan meninggalkan dunia, saat masuk dunia baru, yaitu akhirat atau padang mahsyar, adalah 3 fase kehidupan yang sulit.
Makanya kemudian dimohonkan assalam, keselamatan di dalam 3 fase tersebut. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menyeru ila subulis salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Dalam surah Yunus ayat 25 Allah nyatakan, Allah menyeru kalian kepada surganya yang bernama Darussalam. Juga Allah mengajak manusia untuk melalui dunia ini dengan jalan-jalan keselamatan. Pada surah Al-Maidah ayat 16, wa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengannya bagi siapa yang mengikuti keridhaannya dan jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Bahkan ketika kita juga izin untuk masuk ke rumah sendiri ataupun ke rumah orang lain juga kita ucapkan assalam. Luar biasa. Agama kita sekali lagi agama assalam, agama keselamatan, agama kedamaian, agama yang membawa kesejahteraan bagi pemeluknya, sekali lagi juga selain pemeluknya. Demikian barangkali pembukaan pembicaraan kita tentang asma Allah as-salam. Waktu juga yang membatasi kita, semoga apa yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada saya pribadi juga antum sekalian. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.